Halo, apa kabar? Nah, di sini apakah Ibu Bapak masih kebingungan seperti apa sih sebenarnya konversi dari predikat kinerja menjadi angka kredit? Sebenarnya ini sangat sederhana, yaitu di mana SKP setiap tahun yang kita buat itu dinilai lantas mendapatkan angka kredit. Angka kredit ini digunakan untuk naik jabatan ataupun naik pangkat. Sebenarnya sesimpel itu. Jadi formulasi yang dibuat saat ini itu memudahkan seorang PNS dalam mencari angka kredit. Kalau dulu kita harus dengan susah payah mengumpulkan butir-butir kegiatan dengan nilai yang sangat kecil, lalu dijumlahkan dan dinilai oleh tim penilai. Nah, saat ini cukup dinilai oleh atasan langsung. Namun banyak juga yang masih bingung seperti apa sih sebenarnya teknis dari konversi dari predikat kinerja menjadi angka kredit ini. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan kepada Ibu Bapak seperti apa perhitungan yang dilakukan agar Ibu Bapak bisa mendapatkan angka kredit tersebut. Banyak juga yang masih bertanya dan kebingungan, siapa sih yang menilai angka kredit saya? Dia menilai kinerja saya karena tim penilai sudah dihapuskan. Siapa sih yang menilai ini? Masih banyak menjadi pertanyaan. Nah, kalau kita menyimak isi dari Permenpan 1 tahun 2023 yang menilai yaitu pejabat penilai kinerja. Siapa sih pejabat penilai kinerja itu? Yaitu atasan langsung, di mana jabatan paling rendah yaitu pejabat pengawas atau eselon 4 ataupun pejabat yang diberikan kewenangan. Jadi siapa yang biasanya menilai SKP Ibu Bapak, itulah yang menilai predikat kinerja Ibu Bapak yang nantinya akan menjadi nantinya akan menjadi angka kredit seperti itu. Jadi Ibu tidak usah lagi bingung mencari tahu siapa sih yang menilai angka kredit saya, yaitu atasan Ibu Bapak langsung. Sebenarnya konversi dari predikat kinerja menjadi angka kredit ini sangat simpel sekali. Namun mungkin karena ini merupakan hal yang baru, jadi terlihat agak ruwet dalam tanda petik. Namun apabila ini sudah dilaksanakan, sudah berjalan setiap tahunnya, tentu saja ini akan menjadi hal yang biasa untuk dilakukan oleh seorang PNS, oleh seorang pejabat fungsional, yang tentu saja ini sangat berbeda jauh dengan cara seorang pejabat fungsional mencari angka kredit yang sebelumnya, yaitu harus dinilai oleh tim penilai angka kredit. Nah, tidak usah berlama-lama, jadi perhitungan angka kredit atau perolehan angka kredit seorang pejabat fungsional dengan berlakunya Permenpan 1 tahun 2023 itu bisa dinilai secara tahunan atau bisa dinilai secara proporsi. Nah, tahunan tentunya SKP Ibu Bapak itu dari Januari sampai dengan Desember. Nah, di akhir tahun itu dinilai oleh pimpinan Ibu Bapak langsung. Jadi ada 12 bulan itu baru dilakukan penilaian. Nah, rumusnya seperti apa? Yaitu persentase predikat kinerja dikali koefisien angka kredit per tahun. Nah, pada kondisi ini atau pada saat ini kita ambil contoh, yaitu seorang pejabat fungsional ahli pertama, yaitu memperoleh predikat evaluasi kinerja sangat baik. Jadi tentunya dengan predikat evaluasi kinerja sangat baik itu kan pengalinya yaitu 150%. Nah, maka angka kredit tahunan yang ditetapkan sebagai berikut, yaitu 150% dikali 12,5 sama dengan 18,75. Nah, jadi angka kredit yang diperoleh seorang PNS jenjang pertama dengan predikat kinerja sangat baik yaitu 18,75. Jadi itu sudah otomatis diperoleh setiap tahunnya. Jadi misalnya kita ambil contoh dia jenjang muda, jadi predikat kinerjanya baik gitu. Kalau koefisien seorang pejabat fungsional ahli muda yaitu 25 dan predikat kinerja baik itu yaitu 100%, jadi 25 dikali 100%. Jadi angka kredit yang dia peroleh pada tahun tersebut yaitu sebesar 25. Jadi apabila Ibu Bapak masih kebingungan koefisien angka kredit setiap jenjang berapa dan berapa sih predikat kinerja apabila menjadi persentase, nah kita sajikan pada tabel berikut ini. Nah, selain perhitungan angka kredit tahunan pada per BKN 3 tahun 2023 juga di sana diatur yaitu perhitungan angka kredit secara proporsional.
Nah, seperti apa sih sebenarnya perhitungan angka kredit secara proporsional ini? Bapak gitu ya melakukan tugas selama setahun. Nah, itu sebenarnya bisa dinilai setiap triwulan atau setiap 6 bulan sekali angka kreditnya oleh pimpinan. Jadi apabila misalnya ibu bapak angka kreditnya kurang lagi sedikit pada tahun berjalan, ibu bapak tidak usah lagi menunggu di akhir tahun untuk dilakukan penilaiannya. Seperti apa sih rumus penilaian angka kredit secara proporsional? Yaitu jumlah bulan periode penilaian dibagi jumlah bulan dalam satu tahun dikali persentase predikat kinerja dikali koefisien angka kredit per tahun. Jadi kita di sini ambil contoh pejabat fungsional ahli pertama melakukan penilaian dari bulan Januari sampai dengan Juni, itu kan 6 bulan. Nah, predikat kinerja yang diperoleh selama 6 bulan yaitu baik. Jadi pengalinya 100%, maka angka kredit tahunan yang ditetapkan sebagai berikut. 6/12 tadi yang dinilai yaitu Januari sampai Juni yaitu 6 bulan dibagi 12 yaitu jumlah bulan dalam satu tahun dikali persentase predikat kinerja yaitu baik tentunya 100% dikali dengan koefisien angka kredit pertama yaitu 12,5. Jadi angka kredit yang diperoleh pada 6 bulan yaitu 6,25 angka kredit. Jadi misalnya hanya butuh sebesar 6 angka kredit untuk naik pangkat atau naik jabatan pada bulan Oktober nantinya, naik pangkat di bulan Oktober, nah ibu bapak bisa melakukan yang namanya penilaian secara proporsional. Nah, nanti sisa dari bulan Juli sampai dengan Desember tentunya bisa diperhitungkan pada akhir tahun. Rumusnya sama, yaitu sisa bulan belum dilakukan penilaian dari Juli sampai dengan Desember 6 bulan per 12 jumlah bulan dalam satu tahun dikali koefisien dikali predikat kinerja, yaitu diperoleh 6,25 sisa dari bulan Juli sampai dengan Desember. Dan seterusnya apabila ibu bapak mungkin memiliki jenjang muda atau madya atau pada jenjang keterampilan, nah rumusnya sama seperti itu. Jadi ini kalau dulu di tim penilai angka kredit ya, kita berbicara penilaian dengan butir kegiatan kan dapat dilakukan secara per semester dari penilaian Januari sampai dengan Juni. Nah, sama pada konversi predikat kinerja menjadi angka kredit juga diatur yang namanya penilaian secara proporsional. Jadi tidak selalu dinilai dalam satu tahun penuh, bisa dilakukan pada 6 bulan sesuai dengan kebutuhan angka kredit yang ibu gunakan untuk kenaikan pangkat atau kenaikan jenjang jabatan seperti itu. Berikutnya kita akan menyajikan seperti apa sih tabel dari perhitungan yang dilakukan oleh pimpinan setelah menjadi penetapan angka kredit seperti yang pada berikut ini. Nah, jadi pada lampiran per BKN 3 tahun 2023 itu di sana ada namanya contoh konversi predikat kinerja menjadi angka kredit. Nah, di atasnya tentunya yaitu data diri ibu bapak di mana bisa ada nama, ada NIP dan lain-lain. Nah, di bawahnya yaitu konversi predikat kinerja ke angka kredit. Di sana ada namanya predikat kinerja, misalnya tadi apa predikatnya baik, nah persentasenya otomatis 100%. Nah, koefisien per tahun misalnya di jenjang pertama yaitu 12,5. Jadi angka kredit yang didapat yaitu sebesar 12,5. Nah, yang di bawah itu ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja. Siapa pejabat penilai kinerja? Seperti yang saya jelaskan di depan yaitu atasan ibu bapak langsung. Jadi tentunya penetapan angka kredit yang saat ini itu bisa jauh lebih cepat dilakukan karena langsung ditetapkan oleh atasan ibu bapak. Kalau dulu di tim penilai ya kemungkinan karena tim penilai banyak menerima penilaian tentunya itu akan masuk daftar antrian, tentunya akan memakan waktu yang cukup lama untuk ditetapkan sehingga bisa saja kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan tertunda karena proses yang panjang tersebut. Nah, tentunya dengan sistem yang baru, dengan kebijakan yang baru ini dapat mempermudah seorang PNS dalam memperoleh angka kredit yang tentunya tidak melupakan kinerjanya di perangkat daerah. Tetap bisa fokus melaksanakan tugas di perangkat daerah, tapi angka kredit tentu otomatis bisa diperoleh. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa menambah
wawasan Ibu Bapak terkait dengan bagaimana sih seorang pejabat fungsional bisa memperoleh angka kredit dengan sistem yang baru, yaitu konversi dari predikat kinerja menjadi angka kredit. Apabila masih ada pertanyaan atau masih bingung terkait dengan aturan yang baru ini, Ibu Bapak bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton.